Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Tetap semangat ya belajarnya. Oke, sebelum memulai, mari berdoa terlebih dahulu. Nah, hari ini kita akan belajar bentuk pecahan. Bentuk pecahan itu terdiri dari pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Kita akan mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa atau campuran. Contohnya di sini ada 0,4. Ini bisa diubah ke bentuk pecahan biasa, yaitu per 10, karena di belakang koma ada satu angka yaitu 4, maka menjadi per 10. 4 ditulis di sini. Nah, kalau ada dua angka di belakang koma, misal 0,20, diubah menjadi bentuk pecahan per 100, karena ada dua angka di belakang koma. Nah, 20 ini bisa disederhanakan lagi. Ini sudah menjadi bentuk pecahan biasa kan, namun bisa dijadikan bentuk lebih sederhana lagi, yaitu dengan dibagi 4 dan 10 sama-sama bisa dibagi 2. Ini atas dan bawah harus sama-sama dibaginya, harus angka yang sama, yaitu 4 dibagi 2, 10 dibagi 2, dan 5. Nah, jadi bentuk pecahan biasanya yaitu dari 0,4 yaitu 2/5. Ini merupakan bentuk paling sederhana. Sedangkan yang ini 20/100 sama-sama bisa dibagi 20. 20 bagi 20 1, 100 bagi 20 ada 5. Nah, bentuk sederhana dari 0,20 ke bentuk pecahan yaitu 1/5. Nah, contoh lain 1,2. Ini satu angka di belakang koma, maka diubah menjadi pecahan per 10. Nah, di sini 1,2 ditulis 12. Bagaimana kalau ada 3 angka di belakang koma, yaitu 0,625. Bisa diubah ke bentuk pecahan yaitu per 1000. Ditulis 625. Nah, ini bisa disederhanakan, sama-sama bisa dibagi 2. 12 bagi 2, nah 6/5. 6/5 ini merupakan bentuk pecahan biasa. Ini bisa dijadikan bentuk pecahan campuran, yaitu 6 dibagi 5, hasilnya 1, dan sisa 1/5. Ini merupakan bentuk pecahan campuran. Lalu yang ini juga bisa disederhanakan lagi, yaitu sama-sama bisa dibagi 25. Ada 25, 1000 dibagi 25, 40. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi, yaitu bisa dibagi 5, dibagi 5. 25 dibagi 5 ada 5, 40 dibagi 5 ada 8. Nah, ini bentuk sederhana dari pecahan biasa. Ini bentuk pecahan biasa dari pecahan desimal. Nah, ini tidak bisa disederhanakan lagi. Kita mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal, yaitu kita harus berfokus pada penyebutnya, yaitu yang bawah ini, yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Nah, ini penyebutnya ada 5, yang ini penyebutnya 20, yang ini penyebutnya 4. Nah, penyebutnya akan kita ubah menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000. Nah, kita ubah menjadi 10, maka harus dikalikan 2, yaitu sama-sama yang atas dan bawah harus dikalikan 2.
maka hasilnya 4/10. Nah, untuk dijadikan pecahan biasa, untuk dijadikan pecahan desimal, kita tulis 4-nya dahulu. Nah, ini 10 itu kan satu angka di belakang koma, maka di sini ada koma, lalu ditulis 0. Ada 5/4. 4 apa bisa dijadikan per 10? 4 tidak bisa dikalikan yang hasilnya ada 10, maka dikalikan dengan yang hasilnya 100, yaitu 4 dikali 25. Yang atas juga dikali 25. 5 kali 25 125, yang bawah 100. Nah, sini kita tulis dulu 125. Karena 100 itu 2 angka di belakang koma, maka dihitung dari belakang 1, 2, maka komanya di sini ya. Jadi hasil pecahan biasa 5/4 yaitu 1,25. Seperti yang ini, yaitu 0,4 diubah menjadi pecahan biasa, yaitu 2/5. Buktinya dibalik 2/5 diubah menjadi pecahan desimal, hasilnya 0,4. Nah, dari sini bisa dipahami adik-adik. Selanjutnya kita mengubah bentuk persen ke pecahan biasa. Persen itu apa? Persen itu lambangnya seperti ini, yaitu namanya per 100 ya. Bisa dibagi seperti 25%. Artinya 25/100. Ada lagi 40%, yaitu 40/100. Atau 75%, yaitu 75/100. Nah, bagaimana cara mengubah ke bentuk pecahan biasa? Ya, ini sudah menjadi pecahan biasa, namun kita bisa menyederhanakan lagi, yaitu dengan dibagi atas dan bawah ini. Pembilang dan penyebutnya dibagi dengan angka yang sama. 25 dan 100 bisa sama-sama dibagi 25. Yaitu dapat 1/100 bagi 25 ada 4. Jadi 25% diubah ke pecahan biasa, yaitu 1/4. Nah, yang ini 40/100 sama-sama bisa dibagi 20, bisa. Harus sama, atas dan bawah dibagi dengan bilangan yang sama. 40 bagi 20 ada 2. Per 100 bagi 20 ada 5. Nah, 40% yaitu hasilnya 2/5. Terus yang ini 75%. 75/100. 75 sama-sama bisa dibagi 25. 25 bagi 25 ada 3/100 bagi 25 ada 4, ya, 3/4. Selanjutnya kita mengubah pecahan biasa menjadi ke bentuk persen, yaitu per 100. Nah, 1/2 dikalikan berapa? Hasilnya itu per 100. Nah, 2 dikali 50, hasilnya bisa dapat 100. Nah, maka yang atas juga harus dikali 50. 1 dikali 50, hasilnya 50. Nah, hasilnya berarti 50/100, maka 50%. Tuh, selain cara ini ada cara yang kedua, yaitu 1/2 dikali 100%. 1 dikali 100, 100 lalu per 2. 100 dibagi 2 ada 50%. Nah, hasilnya sama-sama 50%.
yaitu 2/4. Agar 2/4 yang penyebutnya dikalikan berapa, hasilnya ada 100, yaitu 4 dikali 2, 5, hasilnya ada 100. Maka yang atas juga dikali 25. 25 kali 2 ada 50. Nah, hasilnya sama, yaitu 50%. Cara yang kedua, ada 2/4 dikali 100%. 200 lalu 4/4. 20 dibagi 200 bagi 4 ada 50%. Nah, kenapa sama-sama 50% dengan yang atas? Karena 1/2 itu nilainya sama dengan 2/4, yaitu pecahan senilai. 1/2, 1 dikali 2, 2, 2 kali 2, 4, ya 1/2 itu sama dengan 2/4, maka hasilnya sama-sama 50%. Pecahan campuran bagaimana? Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, yaitu seperti kemarin 5 dikali 2 ditambah 1. Nah, tulis ya, 5 dikali 2 ditambah 1/2. Tuh, 5 kali 2 10 tambah 1 11/2. Ini pecahan biasanya 11/2. Nah, setelah itu dikalikan 100%. 11 kali 100. Cara yang kedua. Terus dibagi 2. Hasilnya 550%. Nah, untuk pecahan yang campuran ini diubah dulu menjadi pecahan biasa, baru dijadikan pecahan per 100, yaitu persen. Jadikan pecahan persen menjadi pecahan desimal, yaitu diubah dulu menjadi pecahan biasa. Nah, 40% itu yaitu 40/100. Kita ubah menjadi pecahan desimal, yaitu kita tulis 40. Nah, karena di sini 100 itu dua angka 0, maka ada dua angka di belakang koma, yaitu dihitung dari belakang 1, 2. Lah, komanya di sini. Nah, karena tidak ada angka lagi, maka ditulis 0. Jadi 0,40 atau 0,4. Jadi bentuk pecahan desimal dari 40% yaitu 0,4. Contoh lagi yaitu 10%. Yaitu 10% artinya 10/100. Kita tulis angka 10. Nah, ada dua angka, itu nolnya ada 2, maka dihitung dari belakang ada 2 angka 1, 2, maka komanya di sini. Nah, jika ada 1000 atau berarti ada 3 angka, dihitung 3 angka dari belakang 1, 2, 3. Ini ada angka, terus komanya di sini ya. Karena ini ada 2, maka 2 angka di belakang koma, 1, 2, lalu di sini 0 karena tidak ada angka lagi. Nah, ini berarti 0,1. 10% diubah menjadi pecahan desimal, hasilnya 0,1. Semoga bisa bermanfaat dan dapat dipahami oleh adik-adik. Terima kasih.